Ini akan dilaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun Yayasan Diakonia GPIB yang pada tanggal 5 Juli 2026 genap berusia 32 tahun. Dalam ibadah ini juga akan dilaksanakan peralihan anak layan Pelkat PA ke Pelkat PT. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata dalam kehidupan persekutuan yang menjadi berkat bagi kita dan sesama. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Christine Jama Kaunang. Jemaat, mari bersaat teduh. 5 Juli 1994, berangkat dari visi melayani bukan dilayani, Yayasan Diakonia GPIB atau YADIA terbentuk. Mewarnai gerak langkah pelayanan GPIB dalam meringankan beban sesama, baik warga jemaat maupun warga masyarakat. Dengan karya dan karsanya, YADIA rindu menghadirkan kasih Kristus yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Di usia yang ke-32 tahun ini, YADIA terus memperkokoh panggilan dan pengutusannya untuk semakin berdampak bagi kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang merupakan anugerah Allah. Mari kita terus mendukung dan mendoakan YADIA GPIB untuk selalu menjadi berkat dengan menghadirkan damai sejahtera bagi jemaat, masyarakat, dan seluruh ciptaan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hati
Kita tabiskan ibadah pada hari Minggu ini, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang ke-8 menyatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Terimalah salam, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat dalam pengakuan dosa akan diucapkan silih ganti dengan memperhatikan slide. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Tengah kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menentu, kami terjebak dalam sikap individualis. Kepedulian kian menipis dan semakin kebal untuk akan kesulitan hidup orang lain. Kami terlalu fokus mencapai ambisi-ambisi pribadi tanpa memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan bersama sebagai hal yang patut diupayakan dan diperjuangkan. Ampuni kami ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Jadikan kami umat-Mu yang memiliki hati seorang diakonos, yang memprioritaskan kasih kepada orang lain lebih tinggi daripada mencintai diri sendiri. Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-24 yang menyatakan, namun supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah pembaringanmu dan pulanglah ke rumahmu. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, kita bersama akan mendengarkan perintah hidup baru. Mari jemaat dipersilakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Perintah hidup baru menyatakan, karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah perintah hidup baru Roh Kudus menolong kita, mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat ke-5 hingga ke-10. Mari menyiapkan 1 Yohanes pasal pertama ayat 5 hingga ke-10. Setelah kita mempersiapkan bagian Alkitab ini, mari kita mendengarkan kesaksian pujian secara berturut-turut. Yang pertama dari Pelkat PKLU GPIB Jemaat Temangamasyang dan dilanjutkan paduan suara Pelkat Pelayanan Anak.
Tanamkan di hati indah semua
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sampaikan dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih Yesus sungguh indah dan kami alami, kami rasakan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih kami telah ada bersama-sama dalam persekutuan ibadah hari Minggu, baik kami yang hadir di gedung gereja ini ataupun kami yang mengikuti ibadah secara live streaming melalui channel YouTube GPIB Jemaat Mangamaseang. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Berkenanlah Tuhan memberkati, memampukan sehingga ketika kami membaca dan kami merenungkan, kami sungguh hanya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Kami memahami maksud firman Tuhan dan kami melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu untuk berkata-kata seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga ayat 10 yang menyatakan, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Bersyukur kepada Tuhan bahwa ya kita sudah berada di hari Minggu terakhir di bulan ke-7 ini, namun kita masih tetap punya semangat untuk terus beribadah, bersekutu, mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Meskipun dompet kita sudah menyanyi Tuhan kasihani Kristus. Namun kita tetap bersyukur bahwa hari ini Tuhan menyatukan kita dalam kasih-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema perenungan kita adalah hidup di dalam terang. Bapak, Ibu semua yang ada di sini punya media sosial? Oma-oma, opa-opa, punya? Ya, artinya bicara tentang media sosial itu bukan hanya bagian daripada pemuda-pemudi saja, anak-anak remaja, namun semua kalangan kita memiliki media sosial. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, di media sosial siapa yang seringkali menggunakan filter wajah supaya kelihatan lebih cantik? Ya, supaya kelihatan lebih ganteng. Kalau saya sih lebih suka pakai filter supaya kelihatan kurus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau bilang itulah hidup di masa kini ya. Kita seringkali menggunakan filter-filter tertentu supaya kita kelihatan lebih cantik, lebih ganteng, lebih keren, lebih kurus. Mengubah wajah kita jadi seperti artis. Saudara-saudara, itulah kita. Kalau hanya sekedar lucu-lucuan, kalau hanya sekedar supaya kelihatan keren, itu tidak masalah. Tapi akan menjadi sebuah masalah ketika pesona yang tampil di media sosial itu menyembunyikan identitas asli kita. Asli. Saudara-saudara, kenapa demikian? Saya dan saudara-saudara saat ini hidup di era percepatan digital. Dan tidak dapat dipungkiri kita melakukan dualisme dalam kehidupan kita. Bukan lagi bicara tentang dualisme itu bicara tentang tubuh dan roh. Tetapi saudara-saudara, kita hidup di antara kehidupan dualisme antara media online dan media offline. Kita bisa terlihat bijak, kita bisa terlihat saleh, kita bisa terlihat sukses, kita terlihat begitu sempurna di media sosial. Meskipun saudara-saudara pada kenyataannya kita ini hidup di dalam kegelapan. Kita ini yang sebenarnya adalah manusia-manusia yang hidup dalam kegelapan.
tampilan-tampilan di media online itu hanya untuk menyembunyikan siapa kita sebenarnya. Ini yang mau diungkapkan oleh 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ke-10. Surat Yohanes ditulis untuk memberikan penguatan kepada jemaat Tuhan yang menghadapi tantangan iman. Bahwa mereka memiliki kehidupan kekal di dalam Tuhan. Dalam bacaan Alkitab hari ini Yohanes mengungkapkan kebenaran tentang Allah. Dia menyampaikan bahwa Allah itu adalah terang. Dia menawarkan penerapan praktis dari orang-orang yang hidup di dalam Allah dan menyatakan dirinya adalah terang. Saudara, kebenaran besar itu adalah bagaimana kita belajar untuk hidup dalam terang. Hidup dalam terang berarti menyadari Allah yang saudara sembah, Allah yang saya sembah, Allah yang kita muliakan dalam setiap kehidupan kita, itu adalah Allah yang Maha Kudus. Allah yang suci. Tidak ada mau kompromi dengan dosa. Allah tidak mau umatnya hidup di dalam dosa. Tidak ada itu disebut dosa besar, dosa kecil. Semua adalah dosa. Allah tidak menginginkan kehidupan anak-anaknya berada di dalam kecurangan. Allah tidak menginginkan umatnya hidup di dalam kejahatan. Karena Dia yang kita sembah adalah terang. Maka pertanyaannya, bagaimana seharusnya respon kita sebagai umatnya? Karena Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kudus. Allah sumber terang. Saya hari ini mau menawarkan langkah-langkah praktis untuk hidup dalam terang berdasarkan konteks bacaan Alkitab kita. Sederhananya begini Bapak Ibu, menyadari siapa Allah yang kita sembah. Yohanes menegaskan bahwa Allah adalah terang dan jika kita bersekutu dengan Dia, tetapi diri kita sendiri masih hidup di dalam kegelapan, itu berarti kita sebagai pendusta. Itu jelas dalam ayat yang ke-6. Saudara mengaku anak-anak Tuhan, saudara mengatakan saudara adalah anak-anak Allah, kita rajin bersekutu dengan Dia, tapi kita hidup di dalam kegelapan, dikatakan saudara kita adalah pendusta. Karena apa? Kegelapan itu sendiri berbicara tentang dosa. Hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam kepalsuan. Hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam kebencian. Dan itu berarti pemberontakan kepada Allah. Dan setiap pemberontakan kepada Allah sekali lagi dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Tidak ada selingkuh tebal-tebal, tidak ada selingkuh tipis-tipis. Ujung-ujungnya selingkuh. Sederhananya begitu. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Allah. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Tapi kalau hidup kita masih menikmati dan hidup nyaman di dalam dosa. Banyak orang Kristen merasa aman karena dia adalah pribadi yang rajin beribadah. Dia mengaku dia rajin melayani. Namun Alkitab mengatakan saudara-saudara, status anak Tuhan bisa menjadi topeng palsu. Bahkan bersembunyi di balik pelayanan untuk dosa. Cari keuntungan. Cari popularitas. Alkitab mengingatkan jemaat Tuhan, jangan menjadikan sebutan anak-anak Allah itu menjadi topeng palsu jika kehidupan kita justru mencerminkan kegelapan.
Saudara, kita masih menjadi pribadi yang suka menipu. Kita masih menjadi pribadi yang suka mencuri. Kita suka memfitnah orang lain. Kita suka menyakiti hati sesama. Kita masih hidup dalam narkoba. Kita masih hidup dalam judi. Kita masih suka mabuk-mabukan. Kita suka selingkuh, persinahan, seks bebas. Tapi kita ngaku kita ini anak Tuhan. Itu berarti pendusta. Kita masih berada di dalam kegelapan dan belum hidup di dalam terang. Ini mau mengatakan, firman hari ini mau mengatakan jemaat Tuhan, jika kita hidup dalam persekutuan dengan Allah sekali lagi, kalau kita hidup di dalam kegelapan, itu tidak melakukan kebenaran, sekali lagi saudara adalah pribadi-pribadi pendusta. Menampilkan diri sebagai pribadi yang ramah. Menampilkan diri sebagai pribadi yang penuh kasih. Dalam tampilan-tampilan di media-media sosial. Menampilkan diri sebagai pribadi yang rohani. Selalu konten-kontennya yang ditampilkan adalah konten-konten rohani. Ketika berada di komunitas gereja dan persekutuan. Tetapi di luar itu pribadinya kasar, pemarah, pendendam, egois. Apakah layak disebut sebagai anak-anak terang? Saudara, pengakuan iman di dalam persekutuan tidak ada artinya jika perbuatan kita sehari-hari bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara masih simpan dendam. Saudara menolak orang yang mau berdamai dengan saudara. Saudara sengaja memutuskan tali silaturahmi dengan orang-orang yang menurut saudara telah bersalah. Semua sia-sia. Dalam kehidupan kita melakukan korupsi. Baik korupsi besar-besaran ataupun korupsi kecil-kecilan. Kita memalsukan data tertentu, markup demi keuntungan diri sendiri. Kita tidak mau bayar hutang padahal kita mampu. Itu berarti kita masih hidup dalam kegelapan. Saudara hadir sebagai pribadi yang memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan diri sendiri, demi menyelamatkan diri sendiri dan menjatuhkan saingan saudara. Itu berarti kita masih hidup di dalam kegelapan. Saudara, sebagai anak muda, senang sekali sama yang disebut dengan pornografi. Kecanduan, menikmati fantasi kotor. Dengan alasan tidak ada orang kok yang tahu. Saudara, kita mengira dosa itu aman karena tidak diketahui siapapun. Tapi ingat, saudara bisa bersembunyi di hadapan sesama manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Hidup dalam kegelapan kita masih memelihara hubungan yang tidak kudus. Memelihara hubungan perselingkuhan. Ketika kita pacaran kita melanggar batas-batas kekudusan firman Tuhan. Itu hidup di dalam kegelapan. Hal-hal sederhana seperti itu Bapak Ibu yang tanpa kita sadari. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu Ibu Pendeta bagaimana hidup dalam terang? Setelah Bapak Ibu Saudara mengetahui gambaran hidup dalam kegelapan seperti yang saya ungkapkan tadi. Hidup dalam terang berarti kita membiarkan terang Tuhan menyinari setiap aspek kehidupan kita. Baik ketika ada di kantor, ada di gereja, ada di pasar, ada di lingkungan manapun kita hadir. Kita membiarkan terang Kristus menyinari kita dan kehadiran kita dimanapun berada terpancarlah terang itu. Baik dari cara berbicara kita. Bicara yang santun dan sopan. Baik dalam dunia bisnis kita. Kita juga bijak dalam menggunakan media sosial.
hingga hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama benar dilandasi oleh terang. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Hidup dalam terang bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa. Sekali lagi, camkan kalimat saya. Hidup di dalam terang bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa. Kita tidak pernah berbuat salah. Tapi hidup dalam terang berarti ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak menyangkalnya. Ketika hidup dalam terang, ketika kita jatuh dalam dosa, kita pun tidak menutup-nutupinya dan memakai topeng persekutuan anak-anak Tuhan itu untuk menyembunyikan dosa kita. Menyembunyikan dosa akan membuat kita hidup dalam rasa bersalah dan semakin jauh dari Tuhan. Hidup dalam terang adalah ketika tahu apa yang dilakukannya salah, apa yang dilakukannya tidak benar di hadapan Tuhan, dia mau mengakui dosa itu. Dia mau mengakui dosa itu. Dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dia memohon pengampunan dari Tuhan dan meninggalkan kesalahan itu. Tidak berkata tak kalami, berdosa maka dari dulu. Tidak ada kata terlambat jemaat Tuhan. Lihat apa yang tertulis dalam ayat yang ke-9. Semua orang beriman dalam ruangan ini dan yang ada di rumah. Jikalau Alkitab saudara ada di depan saudara, mari baca ayat ini sama-sama. Firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihat, Tuhan bilang ini buat saudara. Jangan terlalu nyaman memakai topeng rohani. Mari hari ini kita berhenti memakai topeng rohani. Mari berani mengakui kelemahan kita. Mari mengakui kegagalan kita. Mari mengakui segala dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan di dalam doa. Membuka diri untuk bersedia ditegur oleh orang-orang yang ada di sekitarnya demi pertumbuhan iman. Mari hidup dalam terang, bangun komitmen untuk selalu memilih berkata benar. Meskipun kebenaran itu kadang membawa resiko dan kerugian bagi kita. Mari jadi pribadi yang hidup dalam terang dengan menyaring segala sesuatu yang mau kita konsumsi. Baik itu menyaring tontonan-tontonan, menolak untuk melihat, menolak untuk membaca dan mendengarkan hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu, membangkitkan kepahitan dan juga gosip semakin berkembang. Isi hati dengan firman. Rajin beribadah. Jadikan saat teduh dan pembacaan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan. Bukan hanya sebagai suatu rutinitas. Mari bangun sebuah komitmen untuk hidup di dalam terang. Mari menjadi pribadi yang berdampak bagi sesama. Mari mengambil inisiatif untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepadamu. Mari hadir untuk meredakan pertengkaran ketika terjadi konflik. Mari berani menolak ikut dalam pembicaraan yang menjatuhkan orang lain. Kadang kan kita suka seperti itu ya. Gosip, semakin digosok semakin sip. Kita senang yang seperti itu. Tapi ingat, kalau kita hadir di tengah-tengah dunia ini, mari jadi pribadi yang berintegritas jemaat Tuhan. Menolak segala sesuatu yang merugikan sesama. Mari kita bangun komitmen saudara. Segala kebutuhan kita percaya Tuhan akan mencukupkannya. Sehingga kita berani berkata tidak untuk suap. Berani berkata tidak untuk tindakan markup apapun. Manipulasi data
atau jalan pintas yang tidak jujur, yang sekecil apapun nominalnya. Mari berani berkata tidak, karena Tuhan adalah sumber berkat. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari hidup dalam terang Kristus. Hidup dalam terang Kristus berarti menjalani keseharian kita dalam kejujuran, dalam ketulusan, dalam kebenaran. Hari ini kita berada dalam hari ulang tahun Yayasan Diakonia. Diakonia bukan sekedar aksi sosial kemanusiaan biasa. Kita semua bisa berdiakonia, kita adalah diakonos. Lakukan aksi nyata, lakukan segala sesuatu yang memang kita sadari. Karena kita telah dimerdekakan dari kegelapan dan kita ada di dalam terang Kristus. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Saudara, di sebuah desa, hiduplah seorang pembuat lentera. Dia punya nama Lukas. Ada nama Lukas di ruangan ini? Ya. Saudara, tapi saya mau bilang setelah Bapak Ibu Saudara dengarkan ilustrasi ini, mari coba memahaminya begini ya. Lukas adalah orang yang bijak. Dia selalu tenang dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Suatu hari, ada seorang pemuda bernama Arka datang dengan wajah muram. Arka bilang sama Lukas, hidupku terasa penuh kegelapan. Aku punya masa lalu yang buruk. Aku tersesat di dalam kebohongan. Bagaimana ya Lukas, supaya saya bisa keluar dari kegelapan? Lukas selalu mengambil lentera tua yang berdebu. Sekali lagi, dia mengambil lentera tua yang berdebu. Kemudian dia menyalakan lilin di dalam lentera itu. Lalu dia serahkan kepada Arka. Lukas bilang, bawa lentera ini pulang. Tapi ingat, jangan pernah bersihkan kaca lentera ini. Lukas bilang begitu. Jangan pernah bersihkan debu yang ada di kaca lentera ini. Arka bingung. Namun dia tetap membawa lentera itu. Dia berjalan pulang melalui hutan yang gelap. Awalnya cahaya itu sangat redup. Kaca lentera yang penuh debu menghalangi sinar lilin yang ada di dalamnya. Arka berkali-kali tersandung akar pohon dan batu karena dia tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Namun dia sampai di rumah dalam keadaan selamat. Karena sudah tidak tahan dengan kegelapan. Karena di rumahnya pada saat itu juga gelap. Dia mengambil kain bersih. Dia melap seluruh debu yang menempel pada kaca lentera itu. Seluruh ruangan yang gelap menjadi terang. Maknanya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Hidup dalam terang adalah ketika kita berani membersihkan kaca kehidupan yang ada bagi kita. Bersihkan, berani mengambil sikap, bangun komitmen, membersihkan diri. Sehingga kita sungguh-sungguh menikmati hidup dalam terang. Kita tetap ada dalam kejujuran, kita tetap ada dalam kedamaian. Terang tidak akan membuat kita tersandung, amin. Terang tidak akan pernah membuat kita jatuh di dalam dosa. Karena kita melangkah dengan hati yang bersih. Hati yang sungguh-sungguh telah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara dan saya hari ini dipanggil untuk hidup dalam terang. Selamat menikmati hidup dalam terang,
Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesal. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar senyummu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Dalam kesatuan sebagai gereja Kristus di segala waktu dan tempat, mari bersama-sama dengan hati dan mulut kita mengaku. Melalui pengakuan iman rasuli, kita ikrarkan pengakuan percaya kita. Dengan hati dan mulut masing-masing mari berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau hari ini kami dimungkinkan untuk ada menikmati berkat firman Tuhan, kami juga mensyukuri bahwa Tuhan sudah boleh berkarya dalam Yayasan Diakonia GPIB, di mana pada tanggal 5 Juli 2026 yang lalu, Yayasan Diakonia GPIB berada di usia 32 tahun. Biarlah di usia 32 tahun ini, Yadia GPIB terus memperkokoh panggilan dan pengutusan untuk semakin berdampak bagi kehidupan persekutuan pelayanan dan kesaksian. Berkati Yadia GPIB, bahkan Tuhan juga memberkati komisi diakonnya yang ada di Jemaat Mangamaseang. Biarlah melalui kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan untuk menjadi diakonos, kami percaya banyak yang terberkati. Kami hadir menjadi pribadi-pribadi juga
yang memprioritaskan kasih, yang senantiasa peduli, yang senantiasa berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kami. Hari ini kami pun diteguhkan oleh firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas dimanapun kami berada. Baik ketika kami ada dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan sekolah kami, ataupun dalam kehadiran kami di tengah-tengah gereja dan keluarga. Ya Bapa, biarlah kami mau hidup dalam terang Kristus, menjalani keseharian kami dalam kejujuran, dalam ketulusan, dalam kebenaran. Hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semua yang mendengarkan firman ini terberkati dan pulang dalam sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa. Berkenanlah Tuhan memberkati bangsa dan negara Republik Indonesia. Biarlah di bumi NKRI senantiasa dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Karena rakyat Indonesia adalah rakyat yang bijaksana, yang senantiasa mampu mengelola berkat dari Tuhan dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati pemerintah kami untuk mampu menjadi pemerintah yang bertanggung jawab. Baik pemerintah yang ada di tingkat pusat, yang ada di tingkat provinsi, kota, kabupaten, bahkan desa-desa sekalipun. Tuhan berkati. Berkati TNI, Polri, dan jajaran yang ada untuk mampu melaksanakan yang terbaik, terutama keamanan negeri ini ada dalam kendali Tuhan. Bapa, kami mau berdoa, berkatilah Republik Indonesia yang kami cintai. Kami mau berdoa buat persekutuan pelayanan dan kesaksian di lingkup GPIB. Dalam pergumulan, dalam tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus adalah kepala gereja yang senantiasa boleh hadir, memberikan kedamaian dan juga kebaikan-kebaikan-Mu bagi gereja Tuhan secara khusus bagi GPIB. Memberkati majelis sinode GPIB dalam persoalan dan pergumulan tantangan yang dihadapi. Memberkati agar dalam anugerah Tuhan pelayanan-pelayanan yang ada di tingkat MUPEL juga boleh berjalan baik dan lancar. Secara khusus kami berdoa buat GPIB Jemaat Mangamaseyang. Dalam tantangan, dalam persoalan, Tuhan berkati agar mampu tetap menjalankan roda persekutuan pelayanan dan kesaksian di dalam anugerah Tuhan. Memberkati seluruh diaken penatua, memberkati unsur-unsur unit-unit misioner, pengurus pelayan pelekat, komisi, pegawai kantor gereja, koster, sopir, satpam, memberkati BPPC, memberkati anak-anak Tuhan dalam tanggung jawab pelayanan, memberkati Ibu Pendeta Besti, memberkati Vikaris, memberkati semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan tolong semuanya. Bapa dalam kerajaan surga untuk kegiatan-kegiatan ke depannya, kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Panitia telah terbentuk, biarlah semua mampu menjalankan tanggung jawab dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memberkati hubungan Mangamaseyang dengan Arhanud dan Kodam 14 Hasanuddin. Tuhan berkati agar selalu tercipta hubungan baik di dalamnya. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini mengalami duka cita. Tuhan lihat duka cita yang dialami oleh keluarga almarhum Bapak Peter Tony Takalawangan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Rangkaian ibadah, penghiburan, pengelepasan, dan pemakaman, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah berjalan baik dan lancar adanya. Berkati korban bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Dan Tuhan juga memberkati semua saudara-saudara kami ataupun kami yang bersyukur atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan di pekan berjalan ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk mereka yang bertambah usia di tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026. Kami serahkan, biarlah semuanya dalam pengasihan Tuhan. Hari ini di hari Minggu, di hari Sabat, kami berdoa secara khusus buat mereka yang bertambah usia di hari ini.
Berdoa buat saudara kami William Chandra Pabendang, Jeffrian Tosir, Tuhan berkati mereka semuanya. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar. Tuhan hadir memberkati mereka dalam kelemahan yang mereka alami dan rasakan. Tuhan, kami juga memohon pengasihan-Mu. Berkati saudara-saudara kami di sektor pelayanan 5, keluarga Meike Tamtelahitu, keluarga Marnik Swabisar Lumendong, keluarga Matilda Saksono Pasanea, keluarga Octavianus Adinugraha Mentang, keluarga Dorpiana Litai. Ya Allah, berkati keluarga, pekerjaan, dan segala rutinitas yang mereka jalani hari demi hari. Kami mau berdoa buat pemulihan kesehatan. Secara khusus kami mau berdoa buat Ibu Saraswati yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina karena stroke. Ya Allah, kami serahkan dalam tangan Tuhan perjuangan Ibu Saraswati untuk pulih. Dalam anugerah-Mu berkenanlah Tuhan menjamah dan memulihkannya untuk mengalami kesembuhan. Jauh-jauh datang dari baru dengan harapan sembuh. Kami tahu Tuhan mendengarkan isi hati anak dan keluarga untuk kesembuhan Ibu Saraswati. Pulihkanlah ya Tuhan. Kami mau berdoa juga buat kesembuhan dari Ibu Maria Tojeng, Ibu Nasmin Katmayer, Saudara Rafael Huai, Ibu Linggar Pinori, Ibu Rosnia Abu Bakar, Bapak Elwi Saya, Ibu Vin Samahati. Tuhan juga berkati mereka semuanya. Ya Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh mengucap syukur untuk setiap kami yang boleh datang beribadah pada saat ini, ataupun kami yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan lebih mengenal isi hati kami. Tuhan lebih mengetahui siapa kami. Kami mohon berkenanlah Tuhan memberkati kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa sehat, kuat, sukses, berhasil dalam anugerah Tuhan. Hari ini kami juga sebagai bagian dari gereja-Mu akan menyaksikan peralihan anak layan dari pelekat pelayanan anak ke pelekat persekutuan teruna. Kami percaya mereka telah melewati tahapan demi tahapan untuk boleh ada sampai dengan saat ini bersekutu di pelekat pelayanan anak. Tuhan berkati pertumbuhan iman anak-anak kami, biarlah dalam campur tangan Tuhan mereka semakin menjadi pribadi yang kuat, yang sehat, yang senantiasa mau terus hidup di dalam terang. Berkati kakak-kakak layan pelekat PA yang telah membimbing mereka selama kurang lebih 6 tahun. Kami mohon Tuhan juga berkati kerja layan kakak layan pelekat PA. Kakak layan pelekat PT akan melanjutkan pembimbingan, pembinaan bagi anak-anak ini. Tuhan juga berkati agar mereka dimampukan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih. Berkenanlah Tuhan memberkati kami semuanya dalam aktivitas kami hari ini sampai selama-lamanya. Dan memberkati pelayanan-pelayanan kami sepekan berjalan. Ya Tuhan, ini kami. Berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Penatua Demianus Mahulete, Penatua Mari Ketuyu, Diaken Yolanda Tahapari, Diaken Medi Londo, Diaken Aaneko Putra, Diaken Demak Sarumpait, Diaken Yan Cahayir, Penatua Rosen Motong. Padon suara pelkat PKLU Mangamaseang, Padon suara pelkat PKLU Mupel Sulsel Bara, Padon suara pelkat PA Mangamaseang, Tuhan berkati. Demikian pula pelayanan dari Ibu Heti Kasenda dan Saudara Fania Tampake dan tim multimedia Mangamaseang. Terima kasih Bapak. Ini kami yang begitu yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang
Jemaat Tuhan, kita bersama akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat PKLU Mupel Sulselbara. Dipersilahkan. Melaksanakan firman
Jemaat Tuhan, momentum ulang tahun Yadia GPIB memotivasi kita untuk menempatkan kepedulian di atas sikap acuh tak acuh, mendorong kita ingin memberi lebih banyak daripada menerima dengan berkelimpahan. Dengarlah nas Alkitab yang menjadi pengantar bagi kita untuk memberikan persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas, pundi berwarna hijau untuk dana rutin, dan pundi berwarna merah untuk dana non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana mutasi pendeta tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan
Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada yang pertama pelayan firman, Pendeta Christine Jama Kaunang, pelayanan pujian, paduan suara Pelkat PKLU Mangamaseang, paduan suara Pelkat PKLU Mupel Sulsel Bara, paduan suara Pelkat PA Mangamaseang, organis Saudari Fania Tampake, pemandu lagu Ibu Heti Kasenda Lasut, operator multimedia Mangamaseang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beserta keluarga. Bidang teologi, persidangan gerejawi, ibadah hari Minggu, Pelkat dan keluarga. Pertama, ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu di 3 tempat. Saya ulangi, ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. Yang kedua, ibadah hari Minggu Pelkat PT setiap hari Minggu dilaksanakan di 3 tempat ibadah sebagai berikut. 1. Gedung Serbaguna Mangamaseang pukul 09.30 WITA. Kedua, Rumah Keluarga Lumoendong pukul 09.00 WITA. Ketiga, Rumah Keluarga Rosen Motong Mandiangan pukul 09.00 WITA. Diharapkan orang tua adik teruna dapat mengarahkan anak-anaknya mengikuti ibadah di tempat ibadah terdekat. Ketiga, ibadah gabungan Pelkat GP hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 19.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. 4. Ibadah Pelkat PKP hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 17.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. Kelima, ibadah gabungan keluarga hari Rabu 29 Juli 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Keenam, ibadah gabungan Pelkat PKB hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur di keluarga Tojeng Tapang, sektor pelayanan 6, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 18.00 WITA dengan alamat NTI Jalan Bakau Blok H nomor 16. Mengundang warga jemaat sektor pelayanan 6,
keluarga Pendeta Christine Jama Kaunang, keluarga Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, Vikaris Lena Borusi Hombing, pengurus dan paduan suara Pelkat PKLU, pengurus dan paduan suara Pelkat PKB GPIB Mangamaseang. Pelayan firman Pendeta Christine Jama Kaunang. Bidang pelayanan dan kesaksian. Imbauan, mengimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2b. Berita duka. Telah dimulaikan Tuhan, almarhum Bapak Peter Tony Takalawangan dalam usia 69 tahun 9 bulan, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 8, pada hari Sabtu 25 Juli 2026 di Makassar. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi segenap anggota keluarga yang berduka. Bidang PPSDI PPK, Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WITA, mengundang anggota paduan suara sektor, paduan suara Pelkat, paduan suara jemaat, vokal grup, dan pemandu lagu. Bina Teruna Pelkat PT Mangamaseang akan dilaksanakan kegiatan Bina Teruna Pelkat PT bersama orang tua adik layan pada hari Sabtu 1 Agustus 2026, waktu pukul 16.00 WITA sampai selesai, tempat GSG GPIB Mangamaseang. Tema, kesalahpahaman komunikasi orang tua dan anak. Pemateri Ibu Ingrid Beatrix Y, MPSI. Mohon kehadiran orang tua bersama adik layan taruna. Pelayan Pelkat PA dan PT. Dibutuhkan pelayan Pelkat PA dan PT masing-masing 4 orang sesuai dengan persyaratan administratif gereja. Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk melayani di Pelkat PA dan PT, dapat mendaftarkan diri di kantor majelis Jemaat GPIB Mangamaseang setiap hari dan jam kerja. Bidang Inforkom Litbang, cuti pegawai kantor. Saudara James Wisa, pegawai kantor, akan menjalankan cuti tahunan periode tahun 2026-2027 terhitung tanggal 28 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Pegawai kantor GPIB Mangamaseang. Setelah melalui proses penerimaan pegawai dan wawancara, menerima saudara Yohanes Kristanto untuk mengisi posisi tenaga keamanan atau security dan akan menjalani masa percobaan selama 3 bulan mulai 24 Juli sampai dengan 24 Oktober 2026. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 26 Juli 2026 sampai dengan 1 Agustus 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 99 orang, wanita 195 orang, jumlah 294 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja,
senantiasa memberkati kita sekalian. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Komisi Diakonia menyampaikan pesan hari ulang tahun ke-32 Yayasan Diakonia atau YADIA GPIB. Demikian Warta Jemaat, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan pesan dari Yayasan Diakonia GPIB lewat tayangan video berikut ini. "32 tahun Yayasan Diakonia GPIB, bukti kasih dan kesetiaan Tuhan yang terus memampukan gereja hadir dalam pelayanan diakonia sebagai wujud nyata pemberitaan Injil." Dengan tema bertumbuh dalam keselamatan, mengingatkan kita bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Kristus hidup, terus bertumbuh dan diwujudkan dalam pelayanan yang mengasihi, memulihkan sesama. Pertumbuhan iman tidak hanya terlihat dalam pengakuan, tapi juga dalam kepedulian dan tindakan nyata kepada mereka yang membutuhkan. Semangat inilah yang diwujudkan melalui pelayanan RAL Gria Asih Lawang. Kehadiran RAL Gria Asih menjadi tanda kasih Kristus yang merangkul, mendampingi, dan memulihkan kehidupan. Pelayanan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang adalah ciptaan Allah yang berharga dan berhak memperoleh perhatian, kasih, serta kesempatan untuk bertumbuh sesuai dengan anugerah Tuhan. Majelis Sinode GPIB menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus Yayasan Diakonia GPIB, para pelayan, relawan, jemaat, dan para mitra yang telah mengabdikan diri dengan setia. Kiranya semangat melayani terus dipelihara, sehingga karya Diakonia GPIB semakin membawa harapan, sukacita, dan menjadi kesaksian kasih Kristus bagi gereja dan masyarakat. Dirgahayu 32 tahun Yayasan Diakonia GPIB. Tuhan Yesus memberkati seluruh karya layan kita bersama Yayasan Diakonia GPIB bersama dengan RAL Gria Asih Lawang untuk terus bertumbuh dalam keselamatan, setia melayani bersama gereja dan masyarakat untuk kemuliaan namanya. Demikian pesan dari Yayasan Diakonia GPIB. Selanjutnya, mari kita melihat gambaran seputar pelayanan diakonia sosial di GPIB Mangamaseang.
Demikian gambaran pelayanan diakonia sosial di GPIB Mangamaseang. Jemaat terkasih, kiranya jemaat sekalian tetap setia dalam hal memberi, terkhusus bagi pelayanan diakonia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mohon perhatian sejenak untuk prosesi peralihan anak layan. Berita acara serah terima anak layan dari Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna, nomor 146 garing MGM garing M garis datar 7 Romawi garing 2026. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pada hari ini, Minggu, tanggal 26 bulan Juli tahun 2026, dilakukan serah terima 4 orang anak layan dari Unit Misioner Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak, disingkat Pelkat PA, GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar, kepada Unit Misioner Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna, disingkat Pelkat PT, GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Untuk selanjutnya mengikuti kegiatan dan pelayanan dalam wadah pelayanan kategorial Persekutuan Teruna. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, yang menyerahkan pengurus Pelkat Pelayanan Anak, Cliff Wavely Taasye, Ketua, yang menerima pengurus Pelkat Persekutuan Teruna, Alexander Edward Polinggomang, Ketua, disaksikan oleh Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang Makassar atas nama Pendeta Besti Laboreta Simon Panggabean, Ketua 3. Lampiran berita acara nomor 146 garing MGM garing M garis datar 7 Romawi garing 2026 tanggal 26 Juli 2026. Daftar nama anak layan Pelkat Pelayanan Anak yang diserahkan ke Pelkat Persekutuan Teruna. Yang pertama, Aurelia Art Belvania, Sektor Pelayanan 1. Yang kedua, Indira Clarissa Elizabeth Pelenkahu, Sektor Pelayanan 2. Ketiga, Jovita Dama, Sektor Pelayanan 2. Yang keempat, Dava Marcelo Faisal, Sektor Pelayanan 8. Kami menyerahkan keempat adik layan
Pelkat Pelayanan Anak ke jenjang pembinaan ke Pelkat Persekutuan Teruna. Dengan pertolongan Tuhan, kami menerima dengan sukacita keempat adik layan untuk dilanjutkan pembinaannya di pelayanan kategorial Persekutuan Teruna. Demikian prosesi peralihan anak layan Pelkat PA ke Pelkat Persekutuan Teruna. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Pergilah, layanilah seorang akan yang lain melalui pelayanan kasih, baik di tengah keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Mari jemaat Tuhan angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.